Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 4 Januari 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara mengungkap kronologi penggerebekan kampung di Belawan yang diduga mencuri BBM jenis solar milik PT Pertamina. Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bersama Polres Belawan menggerebek pemukiman di kawasan perkampungan Belawan pada Senin siang. Pada penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 500 liter BBM jenis solar yang diduga dicuri dari pipa milik PT Pertamina. Selain BBM jenis solar, petugas juga mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku pencurian BBM tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pengungkapan pencurian BBM jenis solar ini berawal dari laporan masyarakat adanya dugaan tindak pencurian BBM. Mendapat laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian di kawasan padat penduduk tersebut. Hasil dari penyelidikan, petugas mengamankan sebanyak 500 liter BBM jenis solar yang sudah dikemas dalam drum kecil, hasil dari pencurian pipa milik PT Pertamina. Polres Pelabuhan Belawan, kita mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian tersebut. Mereka berperan sebagaimana informasi pemeriksaan yang kita dapatkan adalah sebagai pengambil sekaligus juga menampung. Modusnya itu mereka dengan membor atau melubangi pipa, kemudian memasukkan selang atau pipa yang lainnya itu ke dalam drum-drum yang sudah mereka siapkan. Makanya kita dari Polres Belawan itu nyisir. PT Pertamina mengapresiasi kinerja Polri dalam pengungkapan dan penindakan terhadap oknum kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak solar di Belawan. Dukungan pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM solar oleh jajaran Polda Sumut yang terjadi di Belawan diapresiasi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Medan pagi tadi. Penindakan Polda Sumut telah membantu dan mendukung Pertamina dalam menjalankan penugasan penyaluran BBM dan melindungi hak kalangan masyarakat. Masih terjadinya penyalahgunaan BBM, pihaknya mendorong untuk bersinergi melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, PT Pertamina juga berharap peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan BBM. Tindakan ilegal tapping dengan melakukan pengerusakan pipa BBM milik Pertamina diduga dilakukan oleh oknum ini dianggap sangat membahayakan bagi masyarakat sendiri dan juga berakibat pada pencemaran lingkungan. Tindakan ilegal tapping ini merupakan tindakan melawan hukum, lalu juga ini dapat membahayakan lingkungan sekitar. Seperti kita ketahui bahwa BBM ini mudah terbakar, jadi kalau terekspos oleh api maka itu akan membahayakan lingkungan sekitar. Selain daripada itu, perlu saya pertegas juga bahwa dengan adanya illegal tapping ini, maka itu bisa mempengaruhi terhadap operasi penyaluran BBM kepada masyarakat. Dukungan dari tokoh masyarakat dan pemuda setempat untuk dapat memberikan edukasi akan bahaya pengerusakan fasilitas penyaluran BBM untuk memberi perlindungan dan keselamatan bersama. Truk pengangkut BBM ilegal saat membongkar muatan di gudang Kelong di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan PPSB terbakar bersama sopir dan kernetnya. Akibat kebakaran tersebut, gudang beserta 1 unit mobil pengangkut BBM ilegal plat hitam bertuliskan Pertamina Transportir terbakar, beserta kedua orang lainnya mengalami luka bakar dan dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Belawan. Sedangkan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Berdasarkan keterangan di lokasi kejadian, peristiwa kebakaran terjadi saat 1 unit mobil tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak jenis solar membongkar muatan di gudang Kelong. Saat proses pengisian berlangsung, muncul beberapa kali percikan api dari mesin sedot BBM. Melihat hal itu, kernet mobil tangki yang belum diketahui identitasnya mencoba untuk memadamkan kobaran api namun gagal.
Bahkan tubuh kenek tersebut tidak luput dari kobaran api. Api dapat dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran milik Pemko Medan tiba di lokasi. Kemudian membawa kenek mobil tangki untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi Saputra saat dihubungi wartawan belum bisa memberikan keterangan mengenai kebakaran tersebut. Pihaknya masih berada di lapangan untuk mengumpulkan data dan bukti penyebab kebakaran. Bapak mau melaut lah gitu ya. Yang terbakar apa, Pak? Hah? Yang terbakar apa? Entah apa, nggak berani masuk api sama rakyat. Truk tangki, Pak, yang terbakar. Itu ada motor ada. Korban berapa orang, Pak? Yang nampak ini satu. Satu. Itu siapa, Pak? Supir atau kernet? Ini Pembangunan berbagai infrastruktur pada sejumlah daerah tertinggal di Sumatera Utara kembali dilanjutkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca COVID-19. 4 kabupaten di Kepulauan Nias masih masuk kategori daerah tertinggal dari sarana infrastruktur, terutama jalan dan jembatan penghubung antar wilayah belum memadai. Akses infrastruktur tersebut terutama di pedalaman Pulau Nias telah berdampak terhadap ekonomi masyarakat menjadi terpuruk karena tidak lancarnya transportasi penghubung dari sentra ekonomi menuju kawasan pasar dan perkotaan. Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota melalui dana APBD dan APBN pada tahun 2022 telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur pada daerah tertinggal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memiliki program multi-years tahun anggaran 2022 dan tahun 2023 akan melanjutkan tahapan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada sejumlah ruas jalan dan jembatan yang belum tuntas sebelumnya. Memasuki awal tahun 2023, seluruh instansi terkait telah bersiap kembali dengan tenaga kerja peralatan kerja sesuai standar operasional Bina Konstruksi Jalan dan Jembatan. Beberapa ruas jalan terparah yakni Jalan Lintas Gunung Sitoli Tuhemberua menuju Lotu dan Afulu hingga ke Kabupaten Nias Barat. Selain itu, daerah di Kabupaten Nias menuju Kabupaten Nias Selatan. Tekad pemerintah melalui alokasi dana anggaran multi-years, kondisi jalan terburuk ini akan segera berubah sesuai target pembangunan yang akan tuntas di akhir tahun 2023. Pembangunan pemerintah, kendaraan kami bisa dilalui dengan cepat karena udah dikatak tanah semua, dan terlebih dengan perekonomian kami agak terbantu sedikit. Terus selanjutnya dengan proyek pemerintah ini kami masyarakat biasa kalau seperti ini bisa ngasih kerikil, koral, membantu menjadi tenaga kerja, Bang, ya? Tenaga kerja bisa juga, apalagi di sini banyak pengangguran. Sementara itu pemirsa, arus balik Nataru di kilometer 65 rest area pada Senin 2 Januari 2023 malam sudah banyak kendaraan yang balik mudik dan kembali ke kampung halaman. Terlihat sejumlah pengemudi kendaraan beristirahat. Dari pantauan tim liputan TVRI pada hari kedua arus balik Nataru di rest area kilometer 65, tampak sejumlah kendaraan memadati ruang parkir yang ada di rest area tersebut. Sejumlah pengendara yang datang dari arah Medan Tebing Tinggi, begitu juga sebaliknya sedang beristirahat melepaskan lelah setelah berkendaraan. Kepala Satuan Pengamanan yang berada di rest area kilometer 65, Muhammad Iqbal, mengatakan sebagian besar pengendara yang berhenti di rest area ini merupakan pengendara arus balik yang kembali ke Medan dan yang balik ke arah Siantar dan sekitarnya. Jumlah kendaraan pada arus balik Nataru ini meningkat mencapai 200% dari Nataru tahun lalu. Sebagian besar pengendara berhenti di rest area ini untuk beristirahat dan membeli jajanan UMKM. Pihaknya mengimbau pengendara agar tetap berhati-hati dan memastikan kendaraannya layak jalan, seperti memeriksa kondisi ban kendaraan ataupun mengingatkan untuk mengisi bahan bakar. Di rest area ini juga disediakan fasilitas toilet gratis serta tempat beristirahat yang nyaman dan aman. Untuk memarkirkan terlebih dahulu kendaraannya untuk menghindari kemacetan. Dan juga kami imbau untuk seluruh orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya karena banyak kendaraan yang melintas. Dan juga untuk driver tetap dijaga laju kendaraannya, tetap berhati-hati.
Tinjau pembangunan revitalisasi gedung sekolah SMA Negeri 2 Medan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan belum puas terkait dengan fungsi belajar mengajar. Gubernur Edi instruksikan bangunan baru jangan menghilangkan ciri khas SMA Negeri 2 Medan. Demikian diungkapkan Gubernur Edi Rahmayadi saat meninjau bangunan baru hasil revitalisasi gedung sekolah Negeri 2 Jalan Karangsari, Kecamatan Medan, Polonia pagi tadi. Saat meninjau berbagai ruangan gedung dan fasilitas yang ada, Gubernur Edi menyatakan belum puas dan masih banyak perlu dilakukan perbaikan. Karena menurutnya banyak fasilitas yang kurang perencanaan hingga tata letak bangunan yang tidak efektif fungsi dan manfaatnya untuk kegiatan belajar mengajar. Revitalisasi gedung SMA Negeri 2 Medan habiskan dana 25 miliar lebih menggunakan APBD Sumatera Utara tahun 2022. Pembangunan dimulai sejak bulan Juli, sudah selesai dilaksanakan dan rencananya akan diresmikan pada bulan Januari 2023 ini. Dihadapkan pada fungsi belajar mengajar, saya belum puas. Tapi masih ada waktu lambat, tapi pasti dibenahi ini untuk bisa menjadikan tempat belajar dan mengajar. Saya sudah banyak kasih petunjuk, ada hal-hal yang prinsip dan segera. Tapi ada yang bisa dikerjakan secara bertahap. Saya tak komentari itu. Inilah kondisi sekolahan kita. Yang sudah dibangun begini aja masih banyak koreksi-koreksi. Bagaimana yang belum dibangun? Saya akan jadikan sekolahan ini menjadikan kebutuhan pokok bagi rakyat. Inilah dia contohnya. Saat meninjau bangunan lama gedung yang masih digunakan untuk belajar mengajar, Gubernur menegur keras kepala sekolah dan para guru. Mengingat ruangan-ruangan tersebut akan digunakan para murid belajar pada tanggal 5 Januari, hari Kamis lusa dimulainya masuk sekolah, sedangkan kondisinya sangat kotor dan berantakan. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Reformasi birokrasi. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah, kita melangkah, Polres berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah, kita melangkah, Polres berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, Polres berjuang-juang. Ahoy! Polres berjuang-juang. Yahoo! Pemirsa, KPU Kabupaten Karo melakukan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Karo untuk pemilu 2024. Penetapan dapil pemilu 2024 ini mulai 1 Januari hingga 9 Februari 2023. Berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu, saat ini sedang berjalan penataan daerah pemilihan dapil dan penataan alokasi kursi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Karo telah 3 kali menggelar uji publik untuk menampung kembali aspirasi masukan atau tanggapan dari parpol, akademisi, tokoh agama dan masyarakat, serta para jurnalis atau media. Ada 7 prinsip yang menjadi pertimbangan meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integral wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Berdasarkan data kependudukan dari Kemendagri kepada KPUD Karo, tercatat jumlah penduduk di Karo sebanyak 410.463 per 40 atau 10.151 jiwa atau kursi, sehingga penetapan alokasi kursi bertambah dari 35 menjadi 40 kursi di DPRD Karo. Rancangan dapil yang diuji publik pertama terdiri dari 5 dapil, sama seperti pemilu tahun 2019 atau ada perubahan sesuai dengan rancangan yang disampaikan kepada publik sebagai pembanding. Komisioner KPUD Karo, Lomin Ginting mengatakan usulan dan masukan dalam uji publik ini sangat diharapkan. Seluruh elemen masyarakat harus terwakilkan. Proses ini masih berjalan terkait dengan penataan dapil DPRD Kabupaten Karo ke depan. Masih tetap 5 dapil atau ada perubahan, usulan disampaikan kepada KPU RI untuk penetapan finalisasi atau penetapan dapil pemilu 2024 ini mulai 1 Januari hingga 9 Februari 2023. Dapil ini tentu kita harapkan masukan-masukan dari masyarakat maupun stakeholder tentang dapil agar mereka memahami bahwa dapil itu sebenarnya milik mereka, gitu. Karena keterwakilan dari masyarakat itu jangan sampai ada yang merasa marginal dan secara minoritas tidak terjadi, semua akan terwakili. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai menyampaikan program kinerja dan pencapaian jajarannya dalam kasus kriminalitas narkotika dan kecelakaan lalu lintas meningkat selama tahun 2022 di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal itu disampaikan Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud dalam konferensi pers pengungkapan kasus selama tahun 2022 oleh jajaran Polres Sergai yang digelar di Mapolres Sergai. Secara keseluruhan ada peningkatan kasus pelanggaran hukum dibanding tahun 2021, yakni sebanyak 300 kasus dengan jumlah 1.846 kasus pada tahun ini dibanding tahun 2021, yakni sebesar 1.550 kasus.
Hal ini dikarenakan tingginya mobilitas masyarakat setelah PPKM pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2022, pihaknya menangani 199 kasus narkoba dengan 242 orang merupakan tersangka. Pihaknya juga mengamankan 1,8 kg sabu dan 573,2 gram ganja serta 139 butir ekstasi. Untuk kasus narkoba sebanyak 199 kasus dan penyelesaian ada 233 kasus. Tingginya jumlah pengguna narkoba menyebabkan tingkat pencurian dan kriminal serta kasus pelanggaran hukum lainnya juga meningkat. Terdapat 162 kasus pencurian dengan pemberatan selama tahun 2022. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 141 kasus telah diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Srgai. Tindak kriminal mulai dari pencurian dengan pemberatan 162 kasus, penganiayaan berat 73 kasus, curanmor 32 kasus, pemerasan dengan pengancaman 21 kasus. Selain itu, kasus kecelakaan lalu lintas juga meningkat di wilayah hukum Kabupaten Srgai. Ali Mahfud menambahkan sepanjang tahun 2022 ada 300 insiden kecelakaan di mana 58 orang meninggal dunia. Jumlah kecelakaan naik 6,38% dibandingkan tahun 2021. Namun jumlah orang yang meninggal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pemirsa, berdasarkan penetapan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 1956 bahwa tanggal 3 Januari merupakan hari jadi Departemen Agama yang diperingati setiap tahunnya. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun 2023 di Kabupaten Langkat dilaksanakan di Alun-Alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat yang dipimpin oleh pelaksana tugas Bupati Langkat Syah Afandin kemarin. Peringatan Hari Amal Bakti ke-77 kali ini dilaksanakan beragam kegiatan seperti olahraga dan seni hingga puncak acara besok 4 Januari 2023. Ribuan pelajar turut hadir untuk memeriahkan HUT Amal Bakti mulai dari pesantren, madrasah aliyah negeri dan swasta, serta madrasah sanawiyah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Ainul Aswad mengatakan tema peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun ini adalah kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Ainul Aswad juga menjelaskan serangkaian kegiatan dilaksanakan dalam memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini, seperti olahraga dan seni. Acara puncak pada 4 Januari 2023 besok dengan menggelar olahraga bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat. Diharapkan dengan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini bisa mempersatukan umat di Indonesia untuk terciptanya Indonesia hebat. Agama merupakan momentum kebersamaan seluruh Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Dengan adanya Hari Amal Bakti ini, yang pertama bahwa Kementerian Agama dengan 77 tahun ini semakin dewasa, harus menyatukan umat, menjadi pelindung perekat di antara umat yang ada di Indonesia. Usai upacara, ratusan pelajar di jajaran Kementerian Agama turut menampilkan bakatnya dalam hal tarian tradisional di lapangan alun-alun Stabat. Pemirsa, puluhan tahun tidak digunakan, bangunan bendungan Aek Sigeaon terlantar dan tidak berfungsi optimal serta ditumbuhi semak belukar. Bangunan bendungan Aek Sigeaon di Sipoholon hingga saat ini tidak dapat difungsikan. Selain bangunannya yang sudah rusak, bendungan ini juga beralih fungsi menjadi tempat pemancingan umum bagi warga. Semenjak diresmikan pada tahun 2017 lalu yang dibangun secara multi-years, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan biaya pembangunan sekitar 60 miliar lebih dari dana APBN, hingga saat ini bendungan ini terlantar dan belum rampung. Sebelumnya pembangunan bendungan dimaksudkan untuk mengairi ratusan hektar persawahan masyarakat di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sipoholon dan Tarutung, namun hingga saat ini bendungan tidak dapat difungsikan dan terlantar. Menurut staf dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Jurnalius mengatakan bendungan tersebut dihentikan pembangunannya akibat belum selesainya pembebasan lahan untuk saluran jaringan irigasi bendungan yang belum tuntas hingga saat ini. Memang kita lihat sebenarnya kan kemarin ada juga gempa kan, ya bang, jadi kerusakan. Dan misalnya persoalan di sini sebenarnya masalah pembebasan lahan yang sebelah kiri itu yang belum selesai. Oh, jadi kendalanya itu bang. Iya. Jadi dengan kondisi kan ada bangunan di sana bang yang ditumbuhi semak belukar bang. Itu iya. Status milik Pemprov atau gimana bang? Karena dia memang belum selesai, jadi kita nggak berani menangani itu gitu.
Pasca Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah komoditas yakni ayam potong dan ikan masih berada dalam kategori harga yang cukup tinggi. Meski telah memasuki awal Tahun Baru 2023, komoditas ayam potong dan ikan dengan berbagai jenis masih berada di harga yang relatif tinggi. Dalam pantauan tim liputan TVRI Sumut di pusat pasar Kota Medan, harga ayam potong masih berada di level Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya, dari harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Dengan harga yang relatif tinggi ini menyebabkan pedagang ayam potong di sejumlah pasar tradisional sepi pembeli. Naiknya harga ayam potong diperkirakan tingginya permintaan pasar. Salah seorang pedagang Suhunan Siregar berharap agar harga ayam potong dapat berangsur turun memasuki pertengahan bulan awal tahun ini. Pasca Nataru, harga ayam potong masih relatif tinggi. Kemungkinan juga akan mengalami kenaikan dalam beberapa hari, namun pedagang berharap harga dapat stabil memasuki pertengahan bulan. 130. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya itu 25, 26. Kenapa naiknya, Pak? Inilah nggak mengerti kita apakah pasokannya kurang, apa memang dijatah, nggak tahu lah kita dari kandang sana itu. Mulai kapan naiknya, Pak? Naiknya mulai 2-3 hari yang lalu mulai naik. Besok pun mungkin naik lagi besok. Bisa jadi ya, Pak? Iya, bisa jadi. Selain ayam potong, harga ikan dengan berbagai jenis juga masih relatif tinggi. Meski kenaikan bervariasi seperti ikan dencis pulpen mencapai Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000. Selain itu gembung puring yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Masih tingginya harga sejumlah jenis ikan ini disinyalir karena tingginya permintaan pasar terlebih menjelang akhir tahun beberapa hari lalu. Selain itu faktor cuaca yang mengakibatkan nelayan tidak melaut. Mau pasar di atas 50.000 kalau yang dencis apa ya? Dencis pulpen. Dari berapa itu, Pak? Biasanya masih 30, sekarang udah naik. Naik berapa jadi, Kak? Dari 30 sampai 50 berapa? Pasca libur Tahun Baru 2023, hari ini aktivitas kendaraan di perlintasan Sumatera Utara mulai normal, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan petugas Satlantas Polresta Deli Serdang dari gedung pantauan kamera CCTV. Selamat siang, salam presisi. Horas, Mejuah-juah, ahoy warga Sumatera Utara. Kami dari Satlantas Polresta Deli Serdang bersama saya Aib Tualan akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV TMC Polresta Deli Serdang pada hari Selasa 3 Januari 2023, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita pantau arus lalu lintas di Simpang Abadi Tanjung Merawa. Terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar dari kedua arah, termasuk juga arus lalu lintas dari kota Tanjung Merawa. Selanjutnya kita pantau arus lalu lintas di Simpang Permina. Di Simpang Permina juga terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar, baik yang datangnya dari Medan maupun yang datangnya dari kota Lubuk Pakam. Selanjutnya kita pantau arus lalu lintas di Simpang Tangsi, Lubuk Pakam. Di Simpang Tangsi juga terpantau ramai dan lancar, baik kendaraan yang datangnya dari Medan maupun yang datangnya dari Tebing Tinggi. Begitu pula kendaraan yang keluar masuk ke Polresta Deli Serdang. Masih di wilayah Lubuk Pakam, tepatnya di Simpang Bupati Deli Serdang. Di Simpang Bupati ini juga terpantau arus lalu lintas, tidak terlalu ramai, namun kami tetap mengingatkan kepada pengemudi untuk berhati-hati dan dapat mengurangi laju kendaraannya, karena banyak juga pengemudi yang keluar masuk dari komplek kantor Bupati. Selanjutnya, kita pantau arus lalu lintas di kota Lubuk Pakam, tepatnya di Simpang Bakaran Batu. Di Simpang Bakaran Batu terpantau arus lalu lintas sedikit peningkatan volume kendaraan. Untuk itu kami tetap mengingatkan kepada pengemudi untuk tetap hati-hati di jalan. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV TMC Polresta Deli Serdang. Selamat siang, salam presisi. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali.
dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa tertidur saat mendengarkan ceramah di masjid, uang milik wartawan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dicuri aksi pelaku terekam CCTV sehingga jamaah masjid dapat menemukan pelaku dan memberikan beberapa pukulan. Dalam rekaman CCTV di Masjid Jami di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, terlihat aksi pelaku mengambil dompet milik seorang wartawan online bernama Suratman saat sholat berjamaah beberapa waktu lalu. Pelaku dengan leluasa mengambil dompet korban saat korban tertidur mendengarkan ceramah. Berdasarkan CCTV masjid dan viralnya wajah pelaku, para jamaah berhasil menangkap pelaku yang sedang berada di masjid lain di kawasan Medan Belawan, diduga akan melakukan aksi yang sama. Pelaku dibawa jamaah ke Masjid Jami Belawan dan sempat beberapa kali mendapatkan pukulan di wajah karena tidak mengaku perbuatannya. Berdasarkan keterangan korban, aksi pelaku terjadi sesaat setelah dirinya memasukkan uang ke kotak infak dan tertidur. Pelaku berhasil membawa uang 2 juta rupiah, sejumlah kartu ATM dan token listrik senilai Rp500.000. Tak berapa lama lewat tabung infak
saya keluarkan dompet atau amplop saya dari tas. Saya kasihlah impak itu. Sudah itu saya masukkan lagi, ya kan? Nggak berapa lama saya mendengarkan Hatip itu terlelap dan tertidur. Setelah saya tahu bahwasanya dompet saya itu dirogoh oleh maling, setelah melihat CCTV, kok nampak orang di belakang saya dengan gaya melihat ke kiri ke kanan untuk mengambil uang dimaksud. Iya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pencurian sepeda motor di Swalayan Tanjung Anom terekam CCTV. Dalam waktu singkat, 2 pria berhasil membawa kabur sepeda motor. Viral di media sosial, detik-detik sepeda motor dibawa kabur pencuri di Swalayan yang berada di kawasan Jalan Besar Tanjung Anom, Pancur Batu, Sumatera Utara kemarin. Pada rekaman CCTV milik Swalayan tersebut, 2 pria berhasil membawa kabur sepeda motor berwarna putih jenis Honda. Sepeda motor jenis Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BK 6211 AIC milik korban. Korban merasa terkejut saat melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada di parkiran. Saat terjadinya pencurian, korban sedang berbelanja di Swalayan untuk kebutuhan tahun baru. Untuk memastikan keberadaan sepeda motor miliknya, korban meminta petugas Swalayan untuk melihat CCTV. Korban pencurian sepeda motor Iwan Marbun menjelaskan sepeda motor yang diparkirnya di depan Swalayan tersebut hilang dibawa kabur oleh 2 orang pria. Ciri sepeda motor yang hilang, Bang? Vario warna putih berplat nomor 6211 AIC. Itu kan kita belanja sama kakak, belanja ke dalam. Oke. Nggak lama kemudian kita pas mau balik, motornya udah nggak ada lagi. Kita udah buat laporan Bang ke Pancur. Udah kita lanjutin, tinggal nunggu laporan aja Bang dari orang tua. Pemirsa, sajian alam mengenai pantai di Kabupaten Serdang Bedagai tidak kalah menarik dari pantai-pantai di Bali yang umum dikunjungi para turis asing dan domestik. Wisata alam berupa pantai yang ada di Serdang Bedagai ini menawarkan keunikan dan daya tarik selain dari penikmati pemandangan hamparan pasir putihnya. Pantai romantis merupakan wisata alam yang terkenal dengan suasana pantainya yang romantis. Selain hamparan pantai dengan pasir putihnya yang indah dan mempesona, pantai ini begitu eksotis dengan menampilkan sisi romantismenya. Terdapat ornamen-ornamen pendukung berupa hiasan yang dirangkai dengan kreatif dan tentunya membuat nyaman saat berkunjung. Dengan konsep yang menarik dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya, membuat Anda akan memiliki kesan berbeda dan ingin betah berlama-lama di pantai romantis ini. Wisata populer di masyarakat Serdang Bedagai ini begitu banyak dikunjungi dan dipadati setiap harinya dan menjadi tujuan wisata saat berlibur dan berakhir pekan di Sumatera Utara. Pantai romantis yang hits di Serdang Bedagai ini mengusung konsep wisata pantai yang menawarkan untuk melepas penat bersama orang yang tersayang ini, menarik perhatian untuk dikunjungi banyak wisatawan. Pantai berpasir putih yang dikelilingi hutan mangrove dengan suara deburan ombak yang datang silih berganti, menjadikan liburan di pantai romantis ini kian menarik sesuai dengan namanya. Pantai ini menjadi tempat berlibur yang cocok. Tentunya didukung dengan berbagai fasilitas berupa ornamen-ornamen dan tempat berfoto yang mengusung tema cinta. Dengan spot Instagramable yang tersedia ini cocok untuk berfoto-foto. Terdapat gazebo dari bambu yang dihiasi kelambu berwarna putih dan merah muda sebagai tempat perayaan dan momen indah. Ada juga kenikmatan yang bisa Anda jumpai di sini seperti menikmati sajian kuliner seafoodnya dan juga bisa melihat secara langsung hasil tangkapan nelayan dari hasil menjala ikan di sepanjang pesisir pantai tersebut. Atau Anda bisa bermain permainan seru seperti banana boat dan memancing di pesisir pantai. Kemenyan merupakan hasil hutan hutan bukan kayu yang memiliki ekonomi tinggi hingga menjadi mata pencaharian masyarakat Tapanuli. Selain sudah dikelola selama ratusan tahun, kemenyan ini merupakan tumbuhan endemik yang tidak dapat tumbuh di semua tempat. Demikian halnya para petani kemenyan seperti di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Mayoritas warga di desa ini sebagai penghasilan utamanya adalah dari kemenyan.
Kemenyan atau haminjon ini adalah getah atau resin yang dihasilkan oleh pohon kemenyan melalui proses penyadapan. Dengan luas sekitar 3.000 hektar, tanaman kemenyan ini menjadi tumpuan serta investasi masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan. Seperti halnya dalam mengambil getah kemenyan membutuhkan teknik tersendiri, seperti saat membersihkan pohon kemenyan sedang menuju berbuah dan mencungkil kulit kemenyan sebagai komoditi hasil hutan yang paling mahal di mana semua hasil tanaman ini dapat dipanen. Menurut petani, fluktuasi harga kemenyan ditentukan oleh pengepul yang umumnya datang ke desa secara rutin. Dalam interaksi petani dengan tombak atau hutan kemenyan dalam pengelolaan pohon kemenyan, menyadap getah kemenyan merupakan keahlian sadap menyadap pohon kemenyan yang sudah dimiliki petani kemenyan selama ratusan tahun dan dilakukan dari satu generasi ke generasi lain. Sebagai tanaman unggulan, para petani kemenyan mengeluhkan ketidakstabilan harga di pasaran yang acap kali dimonopoli oleh para tengkulak. Petani mengharapkan adanya keseriusan dan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga kemenyan. Tentang masalah harga kemenyan ini dan tentang masalah potongan. Potongan itu tadi, sebab potongannya 10%. Contoh, 10 kilo kemenyan saya, bersihnya itu hanya 9 kilo. Berarti 1%, 1 kilogram dipotong. Belum pernah meleset. Pemirsa, pendaki di Gunung Talamau mengagumi keindahan dan kebersihan serta trek jalur yang menantang. Setiap sampah, kemasan, makanan yang dibawa pendaki harus kembali dibawa ke bawah dan didata oleh petugas guna menjaga kelestarian alam. Puluhan pecinta alam dan pendaki memanfaatkan momen pergantian tahun dengan mendaki Gunung Talamau. Para pendaki mengaku kagum dengan keindahan dan kebersihan alam di jalur tersebut. Puluhan pendaki itu naik secara bersama-sama hingga ke puncak gunung tertinggi di Sumatera Barat. Pendakian dimulai dari jenjang 1000 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman. Pendaki dimulai di akhir tahun dan kembali ke bawah di awal tahun kemarin. Selama perjalanan dan di puncak gunung, mereka mengaku sangat bangga karena kebersihan gunung masih asri dan ada beberapa telaga di puncak gunung. Salah seorang pendaki dari Sumatera Utara, Fernando Situmorang, mengaku bangga bisa naik hingga ke puncak Talamau. Ia bersama rombongan dari jalur jenjang 1000. Rombongan juga didampingi tim dan didata oleh petugas pos. Di jalur tersebut sangat menantang dan bisa memberikan pengalaman tersendiri bagi pendaki. Menjaga lisan juga, ya, menjaga lisan, menjaga sikap sebagai pendaki karena alam ya. Kita harus mengikuti adat alam supaya kita bisa menikmatinya ataupun kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Sementara itu, Refli Alvarez, pendaki dari Tangsel, berharap sesama pendaki bisa saling menjaga kebersihan alam di jalur tersebut. Hingga saat ini Talamau masih sangat asri dan terjaga, serta memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai aspek. Bersih banget karena sampah pun pendaki-pendaki lain bawa sampai turun juga. Jadi kekurangan sih jalur aja sih, jalurnya juga lumayan terjam ya, licin juga. Oke. Berarti tantangan tersendiri lah ya? Iya, itu mah udah resiko para pendaki lah. Mengantisipasi kerusakan lingkungan dan permasalahan sampah di sepanjang jalur pendakian dan area Gunung Talamau, petugas dan pecinta alam mengajak semua pendaki menjaga kebersihan termasuk memeriksa barang bawaan sampah. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.